warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati, kita muliakan Ustaz kita ya, yang sehari-hari yang kita sudah kenal, Ustaz Choi ya. Masih di Kepayang Ustaz? Sekarang Kepayang ya? Atau nama kerennya Ustaz Romi Sofian ya. Kemudian ada wakil kita di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Beliau adalah Haji Hasbi Asidiki. Jadi beliau ini adalah putra dari Ketua Dewan Masjid kita ya, atau beliau Bapak Haji Tarmizi Yusuf hadir di tengah-tengah kita bersama. Kemudian hadir juga di tengah kita hari sekalian, yaitu IPSS, Gerakan Pejuang Safari Suku Kota Lubuk Linggau. Ada ketuanya Bapak Dr. Haji John Perry Enkes ya. Ada bendahara beliau Bapak Haji Karya Tama, pengusaha Kota Lubuk Linggau. Jadi sandang pangan ada di Kota Linggau. Kita tidak perlu datang ke toko dia, cukup dengan online diantar. Ya, tempatnya di dekat pasar satelit sebelum SMP Tiko. Jadi di situ depan puskesmas Pak ya. Kemudian hadirin sekalian, IPSS beserta anggota KPRI, ada pejabat Kota Lubuk Linggau juga, ada Bapak Teddy Bayu, terima kasih. Kemudian ada dosen murah Kak Toma Yandri di sebelah rekan kami Hasbi. Nah itu dosen sambung dengan Pak Jemberi ya. Kemudian yang kami hormati para pengurus dan jamaah masjid besar Al Hidayah, juga ada ketua kematian Alamin yang azan Pak biasa dia langganan subuh ya Pak ya. Jadi saya senang kalau beliau tuh azan agak lama. Jadi kita tidak terkacar-kacar walaupun sedang di toilet Pak ya masih terkejar sini Pak ya. Pak Haji Karya Tama ya. Jadi alhamdulillah beserta seluruh anggota, ada Pak RT kita Pak Lukman ya. Kemudian ada wakil sekretaris Bapak Sofian Haji Kemis, serta kepengurusan lainnya, ada bagian dari pembangunan ya, Pak Mi Haji Markoni, serta pengurus Masjid Besar serta jamaah lainnya yang kami hormati. Kita bersyukur di hari yang ke berapa? 17 ya? 17. Hah? Ya. 17 atau 16? 16. Ya, kita dapat hadir berwajah bertakarut ilallah di Masjid Besar Al Hidayah untuk sholat subuh berjamaah. Dan suatu anugerah yang luar biasa sekali hari ini sekalian, kita pagi hari ini bersama kita sholat subuh ya, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Kota Lubuk Linggau, Musiraus dan Musiraus Utara, Cujunda Haji Hasbi Asidiki. Kemudian dari sekalian yang kami hormati juga Ustaz Choi yang akan memberikan pencerahan hikmah-hikmah dari bulan suci Ramadan ini. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita awali bersama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut sepatah kata dari Bapak Haji Hasbi Asidiki. Saya ini susah Pak manggil Bapak, kadang tuh manggil cucu, karena beliau ini nikahnya dengan cucu saya. Jadi dengan si Rika, anak Haji Jamal, ya. Jadi Rika itu cucu aku. Dia terpaksa walaupun dia anggota dewan tuh manggil cucu nih Pak Jenberi ya. Jadi hadirin sekalian, mari kita dengar bersama silaturahmi beliau di Masjid Besar Al Hidayah kepada Haji Hasbi Asidiki. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Besar Al Hidayah Dinda Haji Ahmad Jaya, serta pengurus yang kita hormati dan banggakan, hadir dengan kita Ustaz Romi Sofian
sejarah sosial Islam atau kita kenal dengan Ustaz Joy dari Kepayang Hulu yang kami hormati. Tadi disampaikan oleh Dayarman, Gerakan Pejuang Subuh KPSS, ketuanya langsung hadir dari Dr. John Ferry serta semua jajaran hadir juga, pejabat dari Kota Lubuk, kepala Badan Dispenser Kota Lubuk, Haji Tegi Bahyumi, semua seluruh jajaran hadir. Tambah-tambah yang bersyukur subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan di bulan Ramadan ini yang hari yang ke-18, hari yang ke-20 dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan menuju kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus ketua dan pengurus masjid jemaah yang kami hormati, saya secara pribadi bersama dengan Ustaz Choi memang mengadakan safari subuh juga malam syukuran dalam rangka silaturahim masyarakat. Saya masih diamanahkan oleh masyarakat Kota Lubuk dan juga Cirawas dan Kabupaten Nusa Tenggara menjadi wakil di DPD Selatan. Saya bersyukur kita bisa bertemu. Kalau kita bersebelah 2 tahun dulu kita masih terkunci loh sekali. Nak tinggal ini baik kami tidak baca stop di berapa pintu di stop karena kondisi pandemi. Nah, bersyukur itu. Sudah 2021, nah 2022 ini kita alhamdulillah terbuka suatu keberkahan. Di bulan Ramadan ini kita dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik. Insya Allah kita doakan semoga pandemi COVID ini segera berlalu, hilang di dunia kita. Amin ya Allah. Selanjutnya, Bapak sekalian, saya hanya menyampaikan sedikit informasi tentang di Republik kita Sulawesi Selatan bahwa dipastikan selama ini ada simpang siur tentang agenda nasional. Kemarin kita baca di media, di televisi itu juga berita bahwa aksi masyarakat mahasiswa tentang penolakan ada penundaan pemilu dipastikan oleh pemerintah pusat, oleh presiden bahwa pemilu tetap dilaksanakan. Ada 2 agenda besar kita, yaitu 1 pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu serentak pileg itu di bulan Februari, tanggal 14 Februari tahun 2024 itu sudah final, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu ada agenda, sudah KPU sudah dilantik, Bawaslu sudah dilantik, tinggal tahapan berjalan. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar ini tidak kita bisa pastikan bahwa inilah agenda nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, agenda kedua yaitu pilkada serentak, yaitu pemilihan kepala daerah, termasuk kita di Lubuk serentak dengan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Kalau Pak Gubernur Pak Herman Deru itu habis di bulan Agustus 2023, kalau Wali Kota Lubuk itu habis di bulan September tahun 2023. Dipastikan itu ada pejabat pelaksana tugas PLT sampai menjelang dengan pemilihan gubernur serentak dan pemilihan wali kota serentak. Itulah yang harus kita pahami, agenda-agenda yang ini menjadi tahapan sudah berjalan. Kita doakan ke depan bahwa ini bisa berlangsung dengan aman, kondusif, tanpa satu benturan kita masyarakat. Saya menyampaikan beda pilihan itu suatu rahmat, tidak kita boleh kita ribut karena inilah proses yang harus kita lalui. RT Pak RT pemilihan legiso ada 1-2 ikut syawal berbeda, tinggal masyarakat memilih yang terbaik untuk pemimpin Kota Lubuk ke depan dan juga
pemimpin kita di Sumatera ke depan. Inilah agenda politik yang harus kita ketahui masyarakat di Kota Lubulingga. Bapak Ibu yang hormati, mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan. Saya bersyukur ini ada gerakan Pajak Subuh. Saya juga mengundang ada jemaah haji tahun yang sudah 2019, mungkin karena hujan banyak yang tidak hadir, kita maklum seperti itu. Bapak Ibu kita marilah kita mendengarkan nanti tausiah dari Ustaz Robi Sofyan, karena beliau ini insya Allah setelah Ramadan ini akan hijrah. Agak jauh Pak ya. Beliau akan hijrah di Provinsi Jambi ya. Karena beliau akan mendirikan rumah tapis di Kabupaten Kerinci di Jambi. Tapi jadi kalau kami undang Ustaz masih bisa hadir ya. Saya pernah mengundang beliau ke Provinsi Selatan. Saya pada ada syukuran di rumah ketua di BRT Sumatera Selatan, beliau hadir. Memang beliau diajak, cuma dia tidak ajak tinggal di Kebayang, dia tidak ajak langsung ke Palembang jauh dia. Dan beliau masih berkenan untuk diajak untuk dakwah di Kota Lubulingga. Terima kasih. Nenenda kami, aku dipanggil nenek. Satu rahmat, satu inilah kehidupan selama sudah kenal baik, dan satu hal yang menjadi saya syukuri, saya masih bisa kita ketemu di suatu akhir di masjid yang ini cukup megah, cukup alhamdulillah. Inilah bentuk bahwa ketua dan pengurus masjid ini punya hubungan baik dengan masyarakat. Masjid harus sebagus ini, subhanallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf mungkin ada yang kurang pas menyampaikan dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami hormati, demikian sepakat kata dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Haji Hasbi Asyidiki. Mudah-mudahan sekali info-info yang beliau berikan kepada kita bersama pada pagi hari ini bermanfaat demi menciptakan ketenangan dan kedamaian di daerah kita, terus Lubulingga dan Indonesia umumnya. Baik, hadirin, tiba saatnya kita mendengarkan pencerahan-pencerahan ataupun mutiara-mutiara dari Ramadan pada tahun 1443 Hijriah bersama Al-Ustaz Haji Robi Sofyan ataupun Ustaz Choi. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, tidak ada kalimat yang indah subuh hari ini. Selalu kita mengucapkan alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang hari ini masih diberikannya kita kesempatan untuk memperbaiki akhirat kita. Maha suci Allah yang hari ini masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki semua kesalahan kita. Toh pada akhirnya suka tidak suka hidup harus berpisah. Toh akhirnya suka tidak suka perbuatan ada dipertanggungjawabkan oleh Allah. Hadirnya Ramadan bukan hadiah cuma-cuma kata Allah. Aku tahu betul 11 bulan kalian banyak dosa. Aku paham betul 11 bulan terkadang kalian sombong dengan. Aku mengerti kalian terkadang takabur dengan apa yang kuberikan. Tapi aku rahman, aku rahim. Kalau kalian andalkan ibadah kalian untuk masuk surga, maaf, tidak cukup itu. Jangankan kita untuk mengimbangi sahabat saja kita tak mampu. Tapi ada kalimat mulia
mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmatnya Allah lah kita bisa masuk ke dalam surga. Maka jangan pernah kau sibuk kau banggakan ibadahmu. Apalagi kau bangga dan merasa bahwa ibadahmu bagus. Tak boleh macam itu. Ibadah kita ini hanya segelintir untuk bagaimana kita mengenal siapa Allah. Siapa diri kita ni? Jangan sampai nanti suatu saat makhluk-makhluk yang dia hari ini bercakap nanti. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari itu makhluk yang kau anggap dia tak bersuara, yang kau injak, yang kau tulis, yang kau pakai hari ini, hari itu aku bicarakan apa yang kau perbuat. Haruskah aku tunjukkan itu? Jangankan kita orang kafir di balik kayu pun disuruh bicara izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mau kemana kita? Satu hal, sebaik apapun sungguh kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau rasa takut tak ada dengan Allah, percuma semuanya. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita merasa Allah tak lihat pekerjaan kita, mubazir ibadah kita. Puncak dari ibadah adalah yakin Allah itu melihat kita di mana-mana. Sehingga apabila itu yakin, tak perlu kita sibuk mencari tempat untuk maksiat, tak perlu kita sibuk mencari tempat untuk buatkan kemungkaran, karena dimanapun itu Allah, 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 Allah. Tak ada sehelai daun yang mampu jatuh ke muka bumi kalau tak terlihat oleh kekuatan Allah. Di dalam dirimu ada aku, kata Allah. Kau dengarlah jantungmu, atau kau dengar jantung saudaramu yang mengatakan Allah, 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 Allah. Kalau jantung sudah berhenti, maka hilanglah kepercayaan Allah kepadamu saat itu. Maka bicara untuk ibadah hari ini, bicara amal hari ini, bicara sedekah hari ini. Jangan kau tunggu kakimu mulai lumpuh, jangan kau tunggu telingamu tak mampu mendengarkan lagi, jangan kau tunggu matamu tak mampu melihat urusan Allah. Akan berakhir dengan khatam Allah pada qulubihim. Maka orang yang bijak, orang tak menunda dia beribadah. Orang yang pandai adalah orang yang mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Maka jadikan pembedamu dengan orang lain. Kalau kamu pengen jadi orang Islam, maka lihat dari lebaran itu orang Islam. Tapi kamu tak pengen orang beriman, datanglah ke sekolah, itulah orang beriman. Karena apa? Malaikat turun di subuh hari. Kenapa doa di subuh hari cepat dikabulin? Karena manusia pada sibuk tidur semuanya. Tidur hari ini. Sehingga dia enak saja menafsirkan orang puasa tidurnya ibadah. Di mana letaknya ibadah? Di mana? Bekerja juga belum, berkeringat juga belum, kok tiba-tiba tidur? Maka waktu itu badan ini milik Allah. Maka bercakaplah dia. Tubuh ini bercakap dengan Allah, berkomunikasi. Kalau kita sering tidur di pagi hari tanpa ada sebab karena kecapean atau apa, atau memang kita sengaja, maka makhluk yang ada dalam diri kita akan mendapatkan penyakit. Itu teguran dari Allah. Sudah paham betul? Kalau sudah kita tutup saja ya. Kalau sudah paham ngapain ditambah lagi atuh ya? Salawat dari masalah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kasturi hari ini masih bagus dan tidak pernah tersentuh oleh siapa. Telaga itu sengaja Rasulullah tak minum hari ini. Toh di akhirat nanti Rasulullah dibangkitkan, disuruh Allah, ya Rasulullah tafadhol udkhul jannah, masuklah kau ke dalam surga, minumlah kasturi. Apa kata Rasulullah? Aku tak mau. Aku tak bisa minum ya Allah tanpa umatku. Aku tak bisa minum ya Allah tanpa umatku. Dan kita insya Allah akan menjadi umatnya nanti. Tapi ada syarat. Apakah aku mungkin memanggil dirimu, kata Rasulullah, kalau tak pernah kau memanggil diriku? Apakah mungkin aku akan mencintai sementara kau tak pernah cinta kepada aku?
Cinta tidak mesti harus bertemu. Kalau cinta harus bertemu, itulah cinta manusia. Tak tengok dulu, bertelinga budak-budak, berhidung atau tidak. Sudah tengok hidung nak pesek atau maju. Tetapi kita mampu mencintai sesuatu yang tak pernah kita lihat, yang sesuatu tak pernah kita bayangkan macam mana dalam sebuah. Tapi cinta itu datang, itulah pemberian Allah. Pelihara cinta itu, maka perbanyaklah salat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Pada suatu hari Rasulullah tulangnya sudah kelihatan di muka, badannya cuma dibungkus oleh kulit. Hari itu kesempatan terakhir dia memimpin sholat. Wahai sahabatku, wahai umatku, sebentar lagi aku bertemu dengan Allah. Maka jagalah apa yang telah kuberikan kepada kalian. Aku sebenarnya rindu kepada umatku, kepada saudara, sehingga ada di antara sahabat tak terima. Ya Rasulullah, apakah kami mungkin bukan saudaramu? Engkau adalah sahabat. Kau tengok aku, kau berjalan dengan, kau berjuang dengan. Tapi aku rindu kepada orang tak pernah melihat, tapi dia sebut dan panggil namaku di malam hari, di pagi hari, waktu bekerja dia panggil nama. Maka aku beri ganjaran, siapa yang berselawat 1 kali diganjar oleh Allah 10 kali. Siapa yang berselawat 100 kali kalikan 10. Sampai pada akhirnya Rasulullah ingin meninggal. Di akhir hayatnya mengatakan umat. Kita tak kenal dipanggil Rasul. Sehingga masuk surga pun Rasulullah tak mau. Sampai kita mau ke mana umatku ya Rabb? Aku tak mau masuk surga ini. Aku pengen umat. Begitu besar cinta Rasul kepada kita. Pertanyaan, apa yang kau sambut dengan cinta Rasul? Apa? Masalah jenggot kita berantem juga. Jenggot tak apa jenggot, kenapa ribut? Tak ada jaminan jenggot masuk surga. Tak pula ada jaminan jatuh jenggot masuk surga. Kalau memang tak tumbuh apa dari pendapatnya, apapun itu jenggot kambing kau taruh sini. Tak kita. Jangan mempermasalahkan khilaf. Jangan permasalahan di luar kuasa kita. Saya pernah dikatakan saudara saya, Ustaz ini bid'ah. Kenapa mata kakinya tak kelihatan? Lagi-lagi itu yang dipermasalahkan. Sejauh saudara kita sholat, sejauh saudara kita baca Quran, sejauh saudara kita menghargai kita, menjaga Islam, marwah Islam, itu adalah saudara yang harus dijaga, bukan diejek. Kalau sholat sudah diejek, ke masjid sudah dilecehkan, mau dibawa kemana Islam di Indonesia ini? Maka satu cuma cara mempersatukan adalah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana, lanjut atau tidak ini? Sampai jam berapa? Saya tidak mau bisik-bisik tetangga terdengar. Pak Ustaz dengan panjang-panjang saya mau kantor. Terus kantor ngapain? Paling nggak duduk, nongkrong. Kadang-kadang komentarin koran nggak komentarin kita komentar habis juga amat. Lihat WA mulai heboh, habis juga amat. Hati-hati. Karena bulan Ramadan yang paling sulit adalah puasanya Siti Maryam. Sulit puasanya begitu. Siti Maryam dia makan, tapi dia puasa tak cakap. Dari mulai dia subuh sampai maghrib tak cakap. Kita dikasih makan minum itu cakap, tidak banyak. Orang naik
jabatan, mulai paling-paling duitnya berapa? Apa yang kita pikirkan? Orang punya mobil aja, jangan kreditnya berapa ya DP-nya? Sibuk banget orang ini, kepo banget. Kenapa? Orang kalau sudah sibuk dengan diri orang lain menandakan dia lupa dengan diri. Kalau manusia sudah lupa dengan dirinya berarti lupa dengan Allah. Itu aja kunci. Karena apa? Jangan kita berpikir setan itu datangnya macam ini macam ini. Dia datang dari samping, tak sambung lagi, dari samping lagi, dari belakang, dari depan, tetapi dia tak mampu memudah kita dari atas. Karena itu siratal mustaqim, jalan kita berdoa. Itu dijaga oleh Allah. Sejahat-jahatnya badin itu nuraninya ada. Ada nggak saya lihat badin makan anaknya? Yang ada badin perkosa anaknya. Sama aja coy. Artinya setan itu apabila dia tak mampu menyesatkan kita, dia akan sesatkan kepada diri kita, ada rasa merasa diri kita paling baik di badan. Itu setan begitu ya. Di saat dia tak mampu menyesat kita buat maksiat, dia akan titipkan rasa bangga dengan ibadahnya sendiri. Itu namanya yurau. Pak, apa perbedaan ria dengan wujud? Tahu nggak? Siapa yang tahu boleh tunjuk tangan, boleh balik. Balik. Ini penyakit yang tidak sadar mengikis di badan kita. Kalau ria itu Pak, dia selalu mengungkap kata-kata dengan kalimat yang intinya untuk dirinya. Alhamdulillah, kalau saya tak ikut nyumbang masjidnya tak mungkin jadi macam ini. Bukan kata kita. Alhamdulillah, kalau tidak ada saya bantu tak sampai Ustaz Cik Jambi. Ada macam ini contoh aja, jangan disinggung pula. Alhamdulillah, kalimatnya indah, alhamdulillah, tapi ujungnya menolak. Setan itu kalau pintar lebih pintar daripada kita, kalau akal lebih akal daripada kita. Maka wajar kalau manusia kalah dengan setan. Tapi kalau manusia lebih pintar dari setan, maka di saat itu manusia yang sesat, setan tak mengganggu lagi. Setan itu mengganggu orang cak mano malah suara-suara. Itu setan. Setannya goblok tuh kadang. Ada yang apa, ada yang tidak. Perailah kau pergi suku. Tidak akan mungkin kau musuh suku. Kau tidak suku. Cak mano. Percaya, tidak semua sahabat itu membuat kita baik. Maka kalau ingin melihat orang baik, maka lihatlah dia saat kita susah apa dia lakukan untuk kita. Itulah sahabat. Maka dengan demikian perlu dijaga hati, karena hati segala-galanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya. Dia tak ikut campur urusan orang, tapi dia harus peduli keadaan orang. Itu beda. Dia tak ikut campur urusan orang, tapi dia peduli dengan keadaan orang. Walaupun dia tak bisa membantu secara materi, di dalam doa dia sampaikan ya Rabb. Betapa sedih aku melihat saudaraku seperti itu. Dulu kami sama-sama ngopi, sama-sama makan, sekarang dia tersesat oleh Allah. Tolong kau beri dia petunjuk ya Rabb. Mungkin nasihat lidah ini tak mampu membuka hatinya, tetapi hidayah mampu akan menancap dalam hati. Makanya kalau kita bertemu teman-teman yang tersesat, jangan kau jauhi. Kalau ketemu teman-teman yang mendapat hidayah, jangan kau marahi. Karena sejujurnya masa lalu dia terkadang pernah terjadi dengan masalah kita. Perbanyaklah mendoakan sesama. Hari ini Ramadan datang. Saya minta waktu berapa menit lagi saya? Setengah jam. Ada yang ngomong saya berarti dewe. Ditanya dia, ditanya cengir. Tidak berapa menit lagi. Aku belum lagi pengajian, baru pembukaan. Serius. Tadi malam tuh aku karena capek kan buru-buru jalan. Nah sekarang itu janji. Kalau bergeser tempat dulu berarti aku berhenti. Macam mana? Lah bergerak macam ini aku berhenti langsung. Setuju tidak? Hah? Setuju? Allah berikan Ramadan tidak gratis. Kenapa sih? Ramadan ini ternyata diberikan oleh Allah hanya orang pilihan.
Mungkin kan doa ini saudara kita semua, saudara kita, teman kita sebelum Ramadan ada yang duduk sama dua gurau, ada yang makan sama kita, ada yang waya-wayaan. Ternyata datang Ramadan dia nggak datang. Ternyata Ramadan datang dia juga pergi dipanggil Allah. Artinya bersyukurlah andai kata hari ini Bapak Ibu bertemu dengan Ramadan, karena Ramadan ini adalah bonus bagi mereka yang diberi oleh Allah. Maka jangan kau sia-siakan Ramadan ini. Jangan seperti artis. Ramadan macam dia itu ibadah semua, rata-rata itu kebanyakan kita semua. Tapi ada yang nikah di Mekah, cerai di kafe. Ngapain? Semuanya tergantung oleh niat kita. Maka Ramadan hari ini, pertama, Allah panggil ahli dosa. Orang yang banyak dosanya, orang yang banyak perbuatan maksiatnya, yang sering tinggalin sholat, tak peduli dengan orang, tak baca Quran, Allah panggil. Jangankan kita isi Ramadan, menyambut Ramadan, hati yang senang. Ya Allah, kita Ramadan, alhamdulillah, itu sudah diampuni loh dosanya. Rata-rata yang itu tukang es, tukang tajin, ya Allah, pada datang kita dapat duit. Pasti susah sama PP ya loh. Ternyata Ramadan itu tidak semua mendapatkan. Ramadan itu datang hanya untuk bagaimana kita memperbaiki diri kita. Makanya untuk menyuci dosa itu Ramadan itu datang. Karena akhir dari penyuci itu adalah fitrah. Kembali kepada fitrah. Maka kalau jika demikian istilah Ramadan, Allah panggil sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun togelmu, sebanyak apapun online judimu, kau tobat hari ini aku terima. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahim. Siapa yang bisa mengartikan ayat ini? Saya kasih di 5.000. Serius. Kenapa saya macam ini? Supaya Bapak itu membaca Quran itu Pak jangan seperti orang menyetor. Ini kebanyakan. Setor sampai 30 juz tapi tak paham. Ngapain coba? Bacalah ayat itu walaupun satu tapi enggak paham, daripada 1 juz kamu tak ngerti apa. Karena bukan setoran dicari, tapi ada kesadaran untuk memahami Al-Quran sehingga ada hikmah. Qul ya ibadiyalladzina, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui dosanya terlalu banyak. Yang dulu togel aja kerjanya, dulu ngadu ayam aja dia, dulu mengadu nasi aja. Saya panggil hari ini, bertaubatlah, kembalilah kamu kepada Allah. Kembali kalian. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan ya Muhammad kepada mereka yang terlalu banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau berputus dengan rahmat Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Saya penyayang. Artinya sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertobat, rahmat Allah lebih besar daripada balanya. Yakin tak? Yakin tak? Kalau yakin, jangan pernah ragu melangkah, jangan pernah sulit belakang jika sudah melangkahkan kaki. Tapi ada syaratnya. Lu banyak dosa, ada syaratnya. Mau tobat ini. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullah sayyi'atuhum hasanatun wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat lain. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا wahai umat manusia, segeralah kalian kembali kepadaku, sesungguhnya tidak ada penyesalan di hari itu nanti. Kau punya mulut tak bisa cegah. Di hari itu nanti kau punya bini tak bisa nolong. Di hari itu
Giliran dangdutan berebut ngasih duit 100, giliran bini minta sarung tampil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kan udah ngaku itu. Saya tengok giliran dangdut disawer, gak tahu di rumah itu tak beli susu tak beli mana ini. Giliran dangdut disawer, tak bini tak beli bedak atau tidak. Tetangga pakai goslo, bini pakai bedak beras. Yang benar baik. Kalau ada laki-laki seperti itu laki-laki pengkhianat namanya. Siapa saja begini. Kalau ada pena, kita dipikiran ya. Tolong Bapak tulis 20 orang yang Bapak sayang dan cintai. Tulis. Setelah Bapak tulis, saya perintahkan tolong engkau kurangi 4 orang. Coret. Sudah Pak Ustaz. Siapa aja? Temanku si Joni, si Cici. Coret lagi, sepupuku. Coret lagi, sampai pada akhirnya ada 3-4. Tolong kau coret 2 orang. Maka dicoretnya anaknya. Tapi berani Ustaz. Ya Allah, benar Pak Ustaz, ya tulis itu. Yang kau sayangi, yang kau cintai, yang kau banggakan, kau coret hari. Dia coretlah anaknya. Kenapa anak kau coret? Kenapa tak ini Pak Ustaz? Anak ini akan pergi meninggalmu, membangun kehidupan dia sendiri. Dia akan diambil orang atau dia menghidupkan anaknya. Tapi istriku yang akan mengurusku sampai tua nanti. Pak, anakmu kan begini, menantumu kan begini. Tinggal kau berdua aja lagi. Siapa istrimu? Maka baik-baiklah sama istri itu. Belum awak bangun. Di saat dia capek menyuci kita mau dia tahan hatinya. Karena dia tahu surga itu ada di kaki Bapak. Tapi Bapak dia berani marah istrinya, dia baru bisa itu karena kita sehat. Kita marah-marahin istri kita karena kita permalukan istri kita, karena kita tahu kita mempermalukan ibu kita sendiri itu Fitrah wanita itu sama. Dia gampang memaafkan tapi sulit melupakan. Itu wanita. Pada saya tanya, aduh 3 orang KKP katanya. Memang kalau kita menyinggung, dia tersinggung, dia akan menahan. Kita minta maaf, dia tidak minta maaf. Tetapi di saat kesendirian dia berkata, wahai suami, kenapa kau lakukan itu padaku? Apakah seburuk itu kepadamu? Pasti. Saya tidak mati. Cuma begitulah yang ada di saya. Nah di saat itu kalau kita lihat, saya sudah merasakan pejuang istri. Di waktu 2000 tahun 2020, istri minta Abi tolong belikan ini makannya. Karena istri saya lagi hamil 3 bulan. Saya pergi sama anak saya. Di hari itu Allah berkehendak baik sama saya. Kecelakaan. 2 tahun saya nggak bisa jalan. Baru itu. Gas motor saya terkunci, anak saya tercampak. Saya juga tercampak. Sementara motor saya itu 60 km kecepatan. Sampai nunggu trotoar tetap berjalan. Yang menartikan ada 1 tiang. Tiang itu hampir roboh. Waktu itu saya berpikir andai kata ada orang yang mati, maka harus selesai urusan. Orang cilaka, awak cilaka masuk ke penjara. Memang waktu kejadian kecelakaan itu orang banyak berteriak, ya Allah, ya Allah, Ustaz meninggal. Saya tak tahu. Itu sekali Allah. Mungkin saya banyak dosanya. Mungkin saya cara Allah, saya ini angkat derajat dulu. Bisa saja begitu. Bergeserlah kaki saya ini dari pada tempatnya. Istri saya menyambut saya di depan pintu dengan keadaan belum makan. Karena yang dibeli itu jatuh semua. Dibeli jatuh, istri saya dia berusaha senyum tapi hatinya menangis. Saya diantar sama jamaah. Saya 6 bulan gak bisa teman banyak Pak, Bapak bisa bayangkan. Saya berusaha tersenyum depan istri saya tak mau dia lemah. Cukuplah saya yang merasakan. Dia nangis setelah orang pergi, dia nangis, jangan kau menangis. Karena jika engkau menangis itu berkelemah tidak mampu untuk sembuh secepat itu.
Karena aku merasa bersalah jika aku menangis. Di alam keadaan seperti ini kau lagi mengandung aku menambah beban diri. Tapi aku yakin kau adalah wanita yang kuat. Lagi hamil, anak 2 kecil-kecil yang diurus. Saya mah kalau bilang pakai ember, maaf ya, bukan mas pakai ember itu lama sekali. Duduk macam ini tak bisa lama. 5 menit itu dah bagus. Bebarang sikit tak lama. Kapan saya bisa tidur? Saat itulah seharian saya menerima selawat tadi. Allah lagi dulu tertidur sedikit. Sekejap lagi. Allah begitu kan? Ya Allah, aku ridho dengan ketetapan. Aku ikhlas. Untung kau datangkan padaku. Jika datang kepada orang lain tak mampu, pasti tak mampu. Kau tahu namanya. Disitulah saya melihat bahwa istri itu adalah Arjuna kita yang sebenarnya. Saudara-saudara pada dulu. Oh, orang yang semua dulu sama kantor kita sama berminta ada dulu nih. Kabar sudah ya, sabar, semoga beri kesembuhan itu aja deh. Tapi yang menemani kita, yang menyuapkan nasi kita, saya sampai disuapin nasi. Saya bilang, ternyata Allah punya pesan. Saya jangan terlalu lama. Memang beberapa hari, sejak anak saya pertama sampai anak saya kedua, saya jarang di rumah. Saya sering ngaji kemana-mana. Saya ambil hikmah. Inilah yang Allah pengen aku banyak di rumah bersama istri. Waktu melahirkan aku tidak bisa pulang kemana. Bayangkan dulu. Saya masih pakai tongkat. Dia masuk ke ICU. Saya berniat ya Rob, andai anak saya laki-laki hanya, aku wakafkan anak untuk Islam. Aku beri nama Gazi Erdogan Aceh. Saya beri nama saya wakafkan untuk Islam. Mungkin bapaknya berdakwah di sana, tapi suatu saat nanti dia akan menjadi pemimpin yang akan berdakwah dengan pena dan kekuasaan. Artinya jangan sakiti istri. Jangan. Di balik engkau rezeki murah, gajimu berlimpah, itu bukan kau hebat. Tak ada hebat. Tapi karena doa seorang wanita di balik tirai kelam. Doa seorang wanita yang mungkin kau tak tahu waktu dia menyuci Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ya Allah, mudahkan rezeki lagi ya Allah. Kita datang marah-marah. Masih tak mau gitu Pak. Kalau macam ini bapak ditinggalkan istri, kira-kira tahan ya? Aku kasih tahu, kalau bapak ditinggalkan istri, yang namanya istri tidak khawatir, kalau anaknya pasti jemaahnya. Laki-laki gimana? Nah, makanya dompet merah bagi istri, tapi jangan banyaknya. Kadang istri boleh kendor dia. Kalau papa dengar kecil Pak Ustaz, papa harus baik sama istri. Terus apa? Kasihlah unjuk duit. Nah, itu bukan maksud saya. Letaklah sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Di balik kesusahan kita ada doa istri. Di balik istri yang hebat adalah suami. Tetapi banyak para istri zaman sekarang. Suami capek ibadah, dosa juga. Suami rajin ke masjid, tetap berdosa. Suami pergi haji bolak-balik, berdosa juga. Kenapa? Kalau istri berbuat dosa, maka suami bertanggung jawab di mata Allah. Itu bedanya. Kalau bini buat dosa, bini seorang tanggung jawab. Kalau laki buat dosa, bini tak berdosa. Beneran? Itu maka ibu-ibu jangan kasar itu kepada laki-laki ibu ya. Ibu udah sembahyang, suami masuk neraka. Yang lebih parah lagi ada. Engkau sholat tahajud tiap malam. Ibu sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, tetapi tetap dicatat oleh Allah maksiatnya. Kenapa? Karena masih ada fotomu yang auratmu masih terbuat untuk sebarkan oleh media sosial. Sejauh itu orang melihat, maka mengadilah dosa jariahnya kepadamu. Maka jangan kalau ada foto-foto yang mengundang birahi, hapuslah secepatnya supaya sholat tahajud semuanya tidak akan sia-sia. Itu tanggung jawab suami. Kalau tidak, sampai
saja masuk. Tahu tak artinya? Itu bahasa orang Sumando harus tahu itu. Jangan kita capek beribadah, capek sholat, tetapi masih juga berdosa. Gawe mini loh, dewe anu upe. Sekarang orang nggak berubah pakai tangan. Selama itu dibaca dan tidak dihapus oleh orang, maka mengalirlah dosanya kepada kita. Nauzubillah. Ingin sekali aku sampai jam 8, tetapi aku harus siap-siap berangkat ke Curug. Karena nanti malam saya di sini Curug. 2 hari saya di sini Curug. Kapan istirahatnya? Tanggal 24, 26, tanggal 1 saya di sini lagi. Istri khotbah lebaran itu meninggal. Saya mau doa kepada Bapak ya. Tolong doakan saya. Mau nggak? Yang nggak mau apa? Mau doakan saya. Hadisnya apa? Barang siapa mendoakan saudaranya kebaikan, andai kata kebaikan itu dikabulkan oleh Allah, maka yang berdoa dulu yang mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang mendoakan saudara kecelakaan, anda dikabulkan oleh Allah, maka dia dulu yang celaka. Kalau tak percaya coba. Maka doakan saya panjang umur, mudah rezeki, dan mendapatkan selalu hidayah kepada Rasulullah. Saya juga mendoakan Bapak. Maka mulai hari ini carilah sahabat dunia akhirat. Saya pesan. Carilah sahabat dunia akhirat. Siapa mereka? Yang selalu nyinyir jika kita salah dia nasihat. Yang selalu ribut apabila kita tak sholat, dia ingat dulu sholat, doa sholat. Harta kagak punya, pajero kagak ada, rumah kontrak kagak sholat, menjadi HP loh. Ngomong kayak gitu. Yang dinasihatin jangan tersinggung. Masih ada orang yang ngomongin. Kalau orang cuek gimana? Karena apabila kita punya sahabat dunia akhirat, suatu saat andai kata umpama bisa saya masuk surga. Amin. Nah ini pada ikhlas. Saya masuk surga. Amin. Tiba-tiba saya tengok, mana Pak Asmi ini? Tak bertemu saya. Mana Pak Peri? Mana Pak John? Mana Ustaz siapa namanya? Ahmad Jaya mana? Pada tadi imamnya macam Madinah Haram itu. Ya, saya tengok. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, rasa imam tahu di mana. Saya bukan tak mau jadi imam. Saya ini orang Muhammad. Saya menghargai. Jangan nanti petata-petata saya maju nak Ustaz Coy sekali datang ke orang rusak budaya kami. Maka sangat saya hormati perbedaan itu. Saya tak mau jadi imam. Maka ada pengganti saya yang baik. Pak Ustaz, Mas, Al-Fatihah nyampe kenal. Tadi 75%. Jadilah daripada 0,5% itu agak Mas. Ya baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaa'ikatu. Tanazzalul malaa'ikatu. Itu sebagainya. Tadi azannya luar biasa, saya pasti. Oh, azannya luar biasa, tapi boleh saya bermiskin. Boleh kan? Kalau tak boleh saya balik. Karena kalau saya biarkan nanti sampai ke kerinci itu yang tinggal saya Ustaz Coy, nanti kenapa biarkan ini? Jangan biarkan suatu yang kurang sebelum kau sempurnakan. Kalau azan itu pakai tajwid. Contoh, artinya beda. Kalau bapak tadi artinya betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu benar-benar Allah marah. Allahu Akbar itu kalau dipakai kolkolako artinya Allah dikuburin. Kalau tidak tahu Allah mati. Ya benar, benar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai kolkola. Karena apa? Kalau bapak pakai kolkola artinya berbeda. Kalau tidak dipakai baru betul. Allah itu maha besar. Ada orang baca sirah dan lain salah.
Al-Fatihah itu rukun loh Pak. Kalau rukun minta betul, maka saya ngajarkan Bapak membaca Al-Fatihah. Itu aja. Yang lain itu sunat terserah. Al-Fatihah itu pun kalau salah Al-Fatihahnya, maka salah batal sholatnya. Pertanyaan, Pak Ustadz, macam mana kalau imamnya salah? Maka di situ ada kesempatan kita memperbaikinya. Contoh, imam baca Al-Fatihah, umpama salah, kita perbaiki. Kadang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada itu. Saya pernah mengkritisi Pak orang yang imamnya salah. Saya bilang, Pak, punten, tadi Bapak imam, boleh nggak saya kasih tahu? Itu Pak, maaf, Al-Fatihah yang Bapak baca salah. Marah dia Pak. Kamu tinggal di mana? Tinggal di mana kan? Saya sudah 30 tahun jadi imam di sini. Belum pernah ada yang mengkritik saya. Tiba-tiba saudara baru sholat di sini langsung kritik saya. Oh gitu ya Pak? Pak, Bapak tahu nggak onta? Tahu. Tuh onta di Mekah berapa tahun tuh? Tinggal. Nggak pernah pergi ke Mekah. Nggak pernah tahu tuh onta, kan nggak tahu onta. Bukan soal lamanya, tapi soal benar dan betulnya. Jadi kalau katanya nih, saya maaf dimanapun saya imam, mau di NU saya kasih tahu saya memang ini boleh Bapak kan? Selalu saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena di saat kita baca Al-Fatihah kalau betul masuk jam oleh Alhamdulillahirabbil alamin, kata kita segala puji bagi Allah. Hei malaikat, saksikan betul apa dikatakan Pak. Memang aku yang harus dipuji, bukan yang lain. Tapi kalau salah, Allah nggak jawab. Maka sama-sama hari ini tugas kita perbaiki Al-Fatihah. Itu dulu. Pak, ngajarin anak nggak usah capek-capek Pak. Kalau ngaji itu doang, tapi ajarkan anak membaca Al-Fatihah yang sebenarnya. Kalau dia betul, Al-Fatihah itu akan dibaca setiap saat. Karena sholat baca Al-Fatihah, Yasinan ada Al-Fatihahnya. Kalau Bapak ajarkan anak Bapak dengan surah Al-Fatihah, maka sepanjang dia hidup membaca Al-Fatihah Bapak dapat amal. Ngajinya perlu beda orang lain. Cuma Al-Fatihah wajib kita ambil. Karena itu akan dibaca setiap dia sholat, setiap dia melaksanakan ibadah lain. Paham? Sekian dulu sekilas info dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga saya doakan semuanya sehat semua ya. Bapak Ibu sehat, langgeng rumah tangganya. Jangan besok mati kini cerai. Udah kurang-kurangilah berantem. Masalah lauk jangan ribut. Dan saya pengen tempe, kenapa kamu boleh jebol? Nggak usah ribut. Kira-kira dan baca yang lain. Nggak usah menjelaskan jejak menyakiti hati orang lain. Kenapa? Selera itu permainan nafsu, tapi menyayangi istri adalah suatu kewajiban kita kepada sesama. Mohon maaf lahir dan batin, mohon doanya. Semoga saya cuma diajarkan, diberi keberkahan, dan suatu saya doakan jemaah hidayat ini selalu diberkahi. Dengan saya kasih tahu, selama subuh tidak serangi Jumat, jangan harap kota Legam akan menjadi berkah. Kalau pengen orang Islam banyaknya itu di Lebaran, tapi kalau tengok orang beriman dia ada waktu subuh, itu kata Bihamka. Jadi kalau subuhnya macam ini, saya yakin keberkahan tidak ada. Kenapa? Malaikat di waktu subuh. Qobla subuh aja 2 rakaat, kita udah kaya Pak, lebih kaya daripada orang yang lebih kaya sekarang. Kenapa? Allah hibahkan dunia sisi ini untuk kita, bukan berbentuk materi, tapi berbentuk ibadah perubahan besarnya. Raihlah subuhmu, maka
nggak ada persatuan suku, apa namanya? Harus siap menaruh koncek lebih banyak lagi untuk ibadah. Karena kebanyakan orang ini kalau dia ada makan pagi tidak galak. Itu niat kecil. Di tempat saya itu di masjid saya itu setiap subuh minggu subuh ada kajian. Siap kaji, makan lontong, makan ini. Masjid itu jaga banget, punya duit donatur banyak, uang kas kami Pak Ustaz 600 juta tak ada benar. Kalau kualitas dalam masjidnya tak ada pengajiannya, tak ada kajiannya. Kadang-kadang kita ini nak murah duit di rumah, nak datang Ustaz ada murah, tapi kalau terbagus mana walah. Ambil uang masjid untuk umat, apa nih? Yang penting pengajian nih, makan kami kasih tak kepada mata Ustaz disimpan-simpan sehingga yang memberi itu dapat amal. Kalau ada masjid nilainya 0, itu luar biasa. Karena tidak akan pernah kosong, pasti ada yang kasih. Kenapa? Benar-benar dimanfaatkan. Kenapa? Kalau tidak ada pengajian di sini, sedangkan pengajian nanti cara orang pengajian, apalagi di pengajian. Kajian itu memancing orang kemat. Aku tidak ngajar, dia masih tahu baik. Jangan tersinggung, karena jujur jangan biasakan tersinggung kalau Ustaz ceramah. Tetangga saya pernah tersinggung, stroke mati. Ya kan pasti pikirkan Ustaz nak pola dengan orang. Ya Ustaz. Oke? Mohon maaf ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.